Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilartika Elvi dengan NIM 210600007, mata kuliah Statistik Skala Lanjutan dengan dosen pengampu Dr. Randus Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel besar. Kata pengantar, pada bab ini akan dibahas salah satu aspek statistik inferensi, yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara preposisi yang dianggap benar dan dijadikan besar bagi pengambilan keputusan. Contoh hipotesis dalam kehidupan sehari-hari yaitu tren penggunaan kendaraan roda 4, investasi reksadana, saham pemberian imbal hasil tahunan tertinggi, produktivitas tenaga kerja Indonesia rendah dibandingkan negara lain di Asia, penurunan kemiskinan Indonesia. Lanjut. Pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Menurut Gott dan Scate 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Menurut Karl Ligar 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Menurut Lin 2007 mendefinisikan hipotesis sebagai suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksud untuk menguji dan berguna untuk mengambilan keputusan. Menurut Nasir 1999, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri A. Pernyataan hubungan, B. Sesuai dengan fakta, C. Sederhana dan dapat diuji, D. Dapat menerangkan fakta dengan baik. Lanjut, pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji sebenarnya. Untuk dilakukan pengujian dilakukan untuk mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapat hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi? Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis di sini adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karena tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Lanjut, prosedur pengujian hipotesis. Pengujian statistik baik penerima atau menolak tidak dimaksud untuk membuktikan bahwa suatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup dan tidak menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut dapat suatu prosedur terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, menentukan tarif nyata, probabilitas menolak hipotesis. Yang ketiga, menentukan uji statistik, alat uji statistik, uji Z, T, F, X pangkat 2, dan lain-lain. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan, alat uji statistik, uji Z, T, F, X kuadrat, dan lain-lain. Langkah 5, mengambil keputusan penerimaan HO, menolak HO, dan menerima H1. Langkah 1, yang merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh
Fisher yang dikenal sebagai bapak statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai alternatif populasi. Sedangkan hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah satu. Atau sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Yang kedua, menentukan tarif nyata. Tarif nyata adalah probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Langkah 3, menunjukkan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus Z sama dengan X bar per dikurang mu per SX, di mana Z adalah nilai Z, X bar adalah rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi, SX standar error sampel di mana SX sama dengan mu per dibagi N apabila standar deviasi populasi diketahui dan SX sama dengan S per N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan uji satu daerah. Seperti yang kita lihat di sini, daerah penolakan HO yaitu 1,65 skala Z dan daerah tidak menolak HO lebih besar daripada daerah penolakan HO. Daerah keputusan uji dua daerah, di mana daerah penolakan HO yang sebelah kanan 0,025 dan daerah penolakan HO di sebelah kiri yaitu 0,025. Sedangkan daerah tidak penolak HO adalah 0,95. Jadi lebih besar daerah tidak menolak HO daripada daerah penolakan HO. Lanjut, uji signifikasi satu arah dan dua arah. Uji satu arah adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf pernyata yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua daerah adalah daerah penolakan HO, ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2A. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z sepertengah A. Contoh uji signifikan penggunaan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, uji beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi HO sama dengan ME 10,5 atau H1 sama dengan M lebih kecil dari 10,5. Untuk tanda E pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda lebih kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti pada gambar di atas. Yang kedua, ujian pada selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesis adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. HO sama dengan MPA dikurang MPI kubik 0. H1 sama dengan MPA dikurang MPI lebih besar daripada 0.
Untuk tanda kubik pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan lebih besar pada 1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Daerah perputusan untuk uji satu daerah. On-tail test dengan taraf nyata A 5%. Seperti yang kita lihat di sini, pada gambar A, daerah penolakan HO sama dengan 0,65, sedangkan daerah tidak penolakan HO lebih besar daripada penolakan HO. H0 sama dengan MXE 10,5. H1 sama dengan MX lebih besar dari 10,5. Lebih kecil dari 10,5. Pada gambar B, daerah penolakan HO yaitu 0,65, daerah tidak penolakan HO. Sebelah kiri, gambar B adalah HO sama dengan MPA dikurang MPI kubik sama dengan 0. H1 sama dengan MPA dikurang MPI lebih besar daripada 0. Contoh pengujian dua daerah. 1. Pengujian nilai rata-rata sama dengan 10,5%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan M sama dengan 10,5%. Sedangkan HI, H1 sama dengan M1 10,5%. Nomor 2. Uji nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan B sama dengan 0, atau bisa ditulis dengan H1 sama dengan B10. Contoh penggunaan dua daerah. Daerah penolakan HO sebelah kanan dan daerah penolakan HO sebelah kiri. Tidak menolak. Seperti yang kita lihat di sini, pada panah-panah di atas ini, yang tidak menolak arah ke atas, itu sejajar dengan di bawah 0,95. Kiri dan kanan, daerah penolakan HO sama yaitu 0,025. Lanjut, contoh pengujian hipotesis rata-rata sampel besar. Perumusan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Konsultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Uji apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang dinyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis 0. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan M sama dengan 10,5%. H1 sama dengan M sama dengan 10,5%. Langkah 2, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%. Sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan HO, yaitu ZA/2 sama dengan A/2 dikurang 0,5/2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 0,996. Langkah 3, menentukan uji statistik dengan menentukan rumus Z.
Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampel 16,32%, dan rata-rata dan standar deviasi 10,46%. Mengetahui bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S per 0 N. Sehingga nilai Z adalah Z X per N dikurang Sx sama dengan X kurang N per Sn sama dengan 16,32 dikurang 10,5 per 10,46 dibagi 30, maka hasilnya 5,82 per 1,9 bisa disederhanakan menjadi 3,06. Contoh pengujian hipotesis rata-rata sampel besar, seperti yang kita lihat di sini. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah kelima, mengambil keputusan nilai uji Z ternyata terletak pada daerah penolakan HO. Nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penolakan HO dan penerimaan H1 sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Di mana Z sama dengan P kurang P per akar P 1 kurang P per N. Di mana nilai Z adalah nilai uji Z, P populasi sampel, P populasi proporsi populasi, N jumlah sampel. Rumus standar deviasi. Distribusi sampel dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Nu X1 dikurang X2 sama dengan akar Nu 1 per N1 ditambah Nu 2 per 2 per N2, di mana Sx1 per X2 standar deviasi selisih dua populasi, S1 standar deviasi populasi 1, S2 standar deviasi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Rumus nilai uji statistik Z. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2, buka kurung, Nu 1 dikurang Nu 2 per Sx1 dikurang X2. Rumus standar deviasi selisih dua sampel. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. Sx1 dikurang X2 sama dengan akar S2 per 1 per N1 ditambah S2 per 2 per N2, di mana Sx1 per X2 standar deviasi selisih dua sampel, S1 standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. SP1 dikurang P2 sama dengan akar P1, 1 kurang P1 per N1 ditambah P2, 1 kurang P2 per N2. Di mana SP1 kurang P2 standar deviasi selisih dua populasi proporsi populasi, P1
proporsi populasi 1, P2 proporsi populasi 2, nilai N1, jumlah populasi pada jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Pengujian hipotesis selisih proporsi sampel besar. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z, P1 dikurang P2, tutup kurung, P1 dikurang P2 per S, P1 dikurang P2. Di mana Z, nilai uji statistik selisih dari dua populasi, P1 kurang P2, selisih dua populasi sampel 1 dan 2, P1 dikurang P2, selisih dua proporsi populasi 1 dan populasi 2. SP1 dikurang P2, standar deviasi selisih dua populasi proporsi populasi. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 kurang P2 sama dengan akar P1 kurang P per N1 kurang 1 ditambah P1 kurang P per N2 kurang 1. Di mana P X1 ditambah X2, N1 ditambah N2, X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Tidak bisa, contoh uji suatu daerah selisih proporsi. Tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial, FB, Twitter, Google, LinkedIn, Instagram, dan lain-lain, dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda, tergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping tersebut, perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para psikolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatif. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatkan kejahatan dunia maya di dunia sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa menggunakan media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan bahwa pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%. Ujian apakah proporsi remaja dan dewasa sama dengan mengalami kejadian dunia maya? Contoh uji satu arah selisih proporsi. Langkah 1, merumuskan proporsi. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan di dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 sama dengan P1 dikurang P2, A pangkat 1, 5. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan HO, yaitu ZA per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,05 per 2 sama dengan 0,4750 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Contoh uji satu daerah selisih proporsi.
Melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 130, 50 per 350, dikurang 0,43. X2 sama dengan 205, N2 400, P2 205 per 400 sama dengan 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 sama dengan negatif 0,07. P sama dengan X1 ditambah X2, N1 ditambah N2 sama dengan 150 ditambah 200 dibagi 350 ditambah 400 sama dengan hasilnya 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi. Seperti yang kita lihat di sini, rumus S P1 dikurang P2 dan nilai uji statistik Z P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2. 0,43 dikurang 0,51 dikurang 0 per 0,0366 sama dengan negatif 2, 294. Langkah 4, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Daerah penolakan HO 0,025 sebelah kanan dan sebelah kiri daerah penolakan HO 0,25. Daerah tidak menolak HO 0,95. Langkah 5, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan negatif 1,96, sedangkan nilai uji statistik negatif 2,29 berada di daerah penolakan HO. Apabila daerah HO ditolak dan H1 diterima, terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan penerimaan H0 adalah padahal sebenarnya H0 salah. Sekianlah penjelasan dari saya tentang materi pengujian hipotesis sampel besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.